Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ruwiya an Abu Musa anhu sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'min lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin dengan orang mukmin lainnya itu ibaratnya seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menguatkan, saling memberi manfaat satu dengan yang lain. Artinya apa? Kita sebagai orang mukmin dan juga dengan orang-orang mukmin lainnya itu saling memberi manfaat, saling membantu, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Contoh kecilnya kita kepada tetangga, kepada saudara, sanak famili. Kita kalau ada punya tetangga kesusahan, atau kita punya saudara terdapat tertimpa musibah, ya kita tolong sebagai saudara kita sesama mukmin, sesama Islam, orang Islamnya. Karena apa? Kalbunyan, al-mu'min lil mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Jadi seperti ibaratnya bangunan, saling berkoneksi, saling berinteraksi, saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Jangan sampai kita bertengkar atau kita sampai tidak, naudzubillah, tidak bicara sama tangganya atau saudaranya. Tidak, jangan begitu. Itu bukan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Itu ajarannya setan. Sampai-sampai dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha fata'ahad jironaka. Idza tabakhta, ketika kamu membuat kuah kalau bahasa Jawanya tutu. Ketika kamu membuat kuah, fa'aksir ma'aha, yang banyak airnya, fata'ahad jironaka, supaya tetangga kamu semuanya kebagian. Mina bisampian agak baik kuah merongki, atau kuah ngan komak, atau kuah napa saus, kiba banyak aing anapa takut bertetangga zambian, takut ada tetangga zambian, tetangga Anda tidak pada saat hari itu tidak punya kuah, cuman masak nasi. Maka kita sebagai mukmin, umat Nabi Muhammad, tak pantas ngakana kuah ketipi sedangkan tetangga kelaparan. Tidak tak pantas. Kenapa? Karena mukmin itu yasudduhu ba'duhu ba'dan. Kanjeng Nabi sampai ke titik situ menerangkan. Kanjeng Nabi sampai ke titik itulah. Sampai hadisnya Kanjeng Nabi, idza tabakhta maraqatan munzambian, agak baik kuah pebanyak aing apa takut tetangga bersta agak baik kuah tanah karena tadi besi tak pantas kul lebih sambian aku sedang kemelas itu tak pantas. Maka atar lain diantarkan kuahnya ke tetangga yang tidak masak kuah. Ini muslim, ini mukmin yang baik. Kenapa? Karena memang sejatinya orang mukmin itu begitu. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dalam kebaikan. Ini akan berdampak positif sekali di akhirat nanti di hadapan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mengamalkan hadis ini. Kalau tetangga kita kesusahan, kita bantu sekuat kita. Ada saudara kita sedang tertimpa musibah, kita bantu dengan fikiran atau dengan harta. Itu yang dimaksud al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Kanjeng Nabi itu sangat cinta kepada umatnya, kita semua umat Nabi Muhammad, mengajarkan bagaimana hidup
kesederhanaan, hidup saling tolong menolong sesama muslim, itu ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau selain ajaran Nabi Muhammad jangan diikuti. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu uswah bagi keluarga, uswah bagi pemimpin, uswah bagi pembantu, uswah bagi ibu, uswah bagi bapak, uswah bagi anak. Semuanya itu cocok untuk Nabi Muhammad. Kita menginduk pada Nabi Muhammad SAW. Jadi pemimpin, kita tiru bagaimana cara Nabi Muhammad memimpin. Jadi ibu rumah tangga, kita tiru bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan istrinya. Jadi jadi bapak, bagaimana cara Nabi Muhammad memperlakukan keluarganya. Jadi anak, bagaimana kehidupan masa kecil Nabi Muhammad. Masih kecil sudah menggembala kambing, ditinggal oleh ibunya Sayyidah Aminah. Kemudian diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya meninggal umur 12 tahun, diasuh oleh Abu Thalib, pamannya. Itu. Jadi sosok Nabi Muhammad ini adalah merupakan barometer kita untuk meneladani supaya kita menjadi umat Islam yang benar-benar sempurna. Kenapa? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Bukan karena Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak berarti belum sempurna, bukan. Kalau saya pernah mendengarkan dahunya beliau, Murabbi Ruh Da'i ilallah Al-Habib Taufiq bin Abdul Qadir As-Segaf Pasuruan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak," itu dengan lahirnya Nabi Muhammad akhlak yang tidak sempurna menjadi sempurna. Itu maksudnya. Bukan sungguhnya Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan begitu. Tapi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya saya mengutus Nabi Muhammad supaya akhlak yang tidak sempurna menjadi sempurna. Jadi otomatis ketika Sayyidina Muhammad SAW dilahirkan, akhlak sudah menjadi sempurna dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah, sekian dari kami Al-Fakir. Mungkin akan bertemu di season kajian berikutnya, mengingat sudah jam agak malam ini ya, karena sebentar lagi saya ada undangan. Tidak enak ke tuan rumah kalau tidak hadir. Akhiran, semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi penonton di rumah umumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.